Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasbahanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, tiada kalimat yang pantas yang kita ucapkan pada pagi hari ini yang berbahagia kecuali hanya ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan puji syukur kepadanya. Pada hari ini kita juga untuk dianjurkan bersalawat ke Nabiullah, Nabi Muhammad, Nabi Agung, Nabi panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di mana di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya bagi orang-orang yang mengikutnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak lupa pula di tempat yang mulia ini kita doakan kepada saudara-saudara kita yang pernah atau sedang menjalankan haji ataupun tetangga kita yang sudah dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur, semoga menjadi haji yang mabruk, dan yang akan balasan oleh Allah Azza wa Jalla adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, marilah kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang terus memperbaiki hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas, yang selalu disebut sebagai kesolihan ilahiyah dan juga kesolihan insaniyah. Dan insya Allah dengan beribadah kurban, salah satu ibadah yang disyariatkan sebagai perwujudan kesolihan, kedua kesolihan tersebut. Hadirin jamaah salat Id yang semoga dirahmati Allah, pada hari ini saya akan sampaikan sebuah
judul khutbah yaitu korban sebagai bukti syukur kepada Allah dan cinta iman kepada Allah, dan kemudian menggapai pahala dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya berkurban menurut jumhur ulama adalah disunahkan atau disebut dengan sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga para ulama, jumhur ulama menyampaikan bahwa diwajibkan juga bagi orang-orang yang mampu untuk berkorban. Sebagaimana yang disandarkan dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, kemudian juga pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai manusia, disunahkan setiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun untuk berkorban. Tentunya anjuran Rasulullah baik bagi kita yang sudah tahu bahwasanya kurban itu bukan sekali dalam seumur hidup kita, namun ketika kita mampu, dianjurkan setiap kepala rumah tangga, setiap satu rumah ataupun tatkala kita berada dalam kelapangan rezeki, diwajibkan untuk berkorban bukan hanya sekali dalam hidupnya. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, ibadah kurban juga pernah dilaksanakan oleh putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Dan katakanlah wahai Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya mempersembahkan korban, fatuqabbila man ahadihima walam yutaqabbal minal akhar, maka korban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keutamaan korban juga diikuti oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya untuk menyembelih putra Ismail, yaitu putra sematawayang yang digadang-gadang putra yang sangat dicintai sebagai penerus perjuangan dakwah Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah diceritakan dalam surat Safat ayat 100 sampai dengan 107, ketika Nabi Ibrahim lagi senang-senangnya berada dalam sandaria dengan putranya yaitu Ismail. Ketika itu Ibrahim bermimpi bahwasanya Rabb Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih putranya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Surat As-Saff ayat 102. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim menanyakan pendapatnya agar tahu apakah dia menerima atau menolak. Mendapat pertanyaan di atas, Ismail alaihissalam juga menjawab, qala ya abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah aku akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Quran surat Safat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Kemudian pada ayat selanjutnya, ketika Ismail ataupun ketika bersama Ibrahim, keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Lalu kami panggil dia, ya wahai Ibrahim, sungguh engkau telah benar-benar bermimpi. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata, dan demikian dan demi kami tebus dengan anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, dari ayat 100 dan 107 ayat tadi adalah banyak hikmah besar, banyak ada di dalamnya, di mana kita untuk bisa mempelajari sebuah keikhlasan antara seorang ayah, sebuah kejadian antara seorang ayah dengan seorang anak Ismail, di mana kejadian antara sang ayah tersebut di luar nalar kita. Ketika golok atau pisau pedang disiapkan tatkala Nabi mau disembelih, agar ayah tidak nangis atau tidak sedih, Ismail berpesan agar jangan melihat dan ditutupi dengan sebuah. Namun ketika golok itu sudah ditempelkan ke pelipisnya, ternyata Allah menggantinya dengan domba yang sangat besar. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, arti dari sebuah kisah ini adalah agar kita untuk mempelajari ibrah-ibrah yang tertuang dalam surat tadi, yaitu ayat-ayat Allah, agar kita dianjurkan untuk berkorban, di mana kita menjadi orang-orang yang beriman. Sebagai disebutkan dalam surat tadi, inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah telah memberikan nikmat yang sangat besar. Nikmat apakah itu? Katanya, yaitu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita tentunya tidak akan bisa menghitungnya. Semua itu adalah hak Allah, nikmat Allah diberikan kepada orang-orang baik kafir maupun mukmin. Dan pada ayat yang lain, wa ma bikum min nikmati fa minallah. Semua kenikmatan yang Allah berikan, semua kenikmatan apa saja yang kamu rasakan, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kita rezeki yang lancar, Allah memberi badan kita yang sehat, Allah memberi harta kepada kita yang banyak, Allah memberikan lingkungan kita yang aman, tentram, tidak ada keributan. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang perlu kita syukuri, dan kita perlu berbangga bahwasanya di daerah ataupun di lingkungan kita masih tetap aman dan terkendali atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kita semua. Semua itu harus kita jaga, semua itu harus kita langgengkan agar tetap Allah memberi kita kenikmatan. Bagaimana caranya? Kita dalam mensyukuri nikmat tersebut. Fasolli li rabbika wanhar, yaitu bersolatlah kalian hanya kepada Allah dan berkorbanlah. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, salat dan berkorban adalah cara syukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena selama nikmat-nikmat Allah yang kita terima, dan selama kita masih mampu untuk berkorban, selama kita masih hidup, setiap tahun kita untuk berkorban bagi orang-orang yang mampu. Jangan dibandingkan dengan kawan kita yang belum pernah berkorban, jangan dibandingkan dengan kawan kita yang baru sekali berkorban. Namun kita lihat Rasulullah SAW ketika dia pergi haji wada pada tahun yang ke-10 Hijriah, dia berkorban dengan 100 onta jamaah. Beliau dengan korban 100 unta
Dia menyembelih 63 onta tersebut sendiri karena sunnahnya adalah berkurban disembelih oleh si sahibul kurban, dan sisanya adalah disembelih oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, kita tetap berjalan rutin dan mudah-mudahan tetap istiqomah walaupun kita hanya satu sapi digotong dengan 7 orang ataupun satu kambing 1 orang. Mudah-mudahan hal yang demikian itu menjadi kita untuk berbanyak syukur kita kepada Allah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, afala akunu abadan syakuron, bukankah sepertinya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Tentu kita tidak seperti Nabi, karena Nabi adalah sudah pasti dia tahu bahwasanya ini adalah sebuah perintah agar kita menjalankan semua. Kemudian hikmah dari yang kedua, kenapa kita harus berkorban? Ibadah korban adalah bukti iman, bukti cinta kita kepada Allah lewat ibadah kurban, menunjukkan bahwa kita adalah patuh, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah sebuah bukti iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Satu anak semata wayang yang dicintai, harta yang ia cintai, yang sukai, kata Allah, untuk dikorbankan, untuk disembelih. Sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kamu sanggup memberikan apa yang kamu cintai untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ibrahim lulus dengan cobaan tersebut. Tentunya kita juga pada hari ini kita sudah lulus, dan alhamdulillah kita sudah dengan ikhlas untuk membeli daging hewan kurban akan disembelih pada siang nanti. Kemudian hikmah yang ketiga, kenapa kita harus berkorban? Karena balasan pahala Allah sangat besar yang diberikan kepada kita sekalian. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, fi kulli sa'aratin hasanah, pada setiap helai bulu hewan kurban itu ada kebaikannya, ada pahalanya. Dari hadis inilah bahwasanya banyak pahala yang tak terhitung oleh kita sekalian, sedangkan bulu saja akan menjadi sebuah pahala. Dalam sebuah hadis lain juga Rasulullah menyampaikan dalam hadis Ibnu Wajah, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah fi buruniha wa aslafiha was'ariha, dan nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Dahulu yang ketika tanduk, yang ketika bulu, yang ketika kuku itu dibuang menjadi sampah, nanti ketika pada yaumul akhir di hari kiamat akan menjadi saksi buat bagi orang-orang yang berkurban. Sebuah sampah tatkala kita besok insya Allah akan dihisab oleh Allah, mereka hadir untuk bersaksi kepada kita sekalian. Sebelum atau ketika hewan disembelih, sebelum meneteskan darah ke tanah, insya Allah ridho Allah sudah dahulu sampai kepada orang-orang yang berkorban. Ampunan dan dosa-dosa dan ampunan akan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, dalam sebuah firman Allah berfirman, wa ma anfaqum min shay'in fahuwa yukhlifu, setiap harta yang engkau infakkan di jalan Allah maka pasti Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan dialah maha pemberi rezeki. Rasulullah juga menyampaikan, man naqasat sadaqatun mimal, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Inilah jaminan Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang bersedekah, bagi orang-orang yang berkorban, bagi orang-orang yang berinfak. Allah akan ganti yang lebih baik daripada sekarang, insya Allah. Namun bagi orang-orang yang sudah mampu, bagi orang-orang yang sudah mampu berkorban, namun mereka tidak berkorban, ini adalah sebuah ancaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan,
Man wajada sangatan, siapa yang punya kelapangan rezeki, falam yudahi, lalu dia tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana, maka janganlah dekati tempat-tempat sholat kami, jangan ikut bersolat hari raya bersama kami. Ini peringatan Rasulullah yang sangat keras sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sama sholat id yang dirahmati Allah, bagi yang belum dan ingin berkorban tahun ini, mudah-mudahan Allah beri kelancaran rezeki, beri kesehatan agar bisa berkorban di tahun depan. Mungkin dengan cara menabung, dengan cara niat yang sekuat mungkin dari sekarang. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kepada kita bagi yang belum, dan melembutkan hati kita agar kita bisa menunaikan kurban. Akhir khutbah ini marilah kita untuk bermunajat kepada Allah agar kita tetap dilindungi, kita tetap diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla pada jalan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.